Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Wa tarjih wujudi sifatil makhsusah al-jaizah ala muqabila bila murajjih wa dhalika jam'un baina mutanafiyaini wa huma al-istiwa' wal rujhan wa dhalika yuqal. Jadi diulangi lagi, mentarjeh atau mengunggulkan wujudnya satu sifat yang tertentu atas lawannya tanpa ada yang menentukan, tanpa ada yang mengunggulkan, itu adalah mengumpulkan dua perkara yang saling berlawanan, dan itu merupakan perkara yang tidak bisa diterima akal. Kok sing siji ireng, sing siji putih, padahal bisa saja kan dua-duanya putih atau dua-duanya hitam, mesti kan ada yang menentukan. Kok yang satu diciptakan dengan warna putih, sifat putih, yang satu kok hitam, tanpa ada yang menentukan hitam dan putih. Ini perkara yang tidak masuk akal. Kudune loro karo ini kan punya potensi untuk putih atau hitam. Kok tahu-tahu yang dipilih hitam, mesti ada yang milih. Tidak mungkin tanpa ada yang milih. Faidan, maka dengan demikian qadala kullu ma siwa maulana tabaraka ta'ala menjadi qadar makhsus wa makhsus ala amrayni. Maka segala sesuatu selain Allah, maksud alam semesta ini, dari segi ukurannya yang sudah tertentu, kabeh ning alam semesta kan kabeh ono ukurane dhewe. Bahkan kata peneliti itu, umpama jarak antara bumi dan matahari bergeser 1 cm saja, entek kobong kabeh, terbakar semua itu bumi. Artinya betul-betul sangat ditentukan ukuran. Ukuran itu tertentu, bentuknya tertentu. Ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, ahaduma wujudil maula tabaraka ta'ala liyurjiha bi iradati bi qadara kulli jirmin wa sifati wasusain ala muqabilima wa yujidu ma syaa bi ala wifqi iradatihi. Yang pertama, ini menunjukkan wajibnya wujudnya Allah. Jadi alam semesta dengan bentuk yang tertentu, kita menjadi orang Jawa, mondok di Temboro, padahal bisa saja kita mondok di Sulawesi, atau bisa jadi kita nggak mondok. Dengan berbagai macamnya ini menunjukkan ada yang menciptakan. Karena iso gak alam semesta bentuknya kotak? Bumi bentuk kotak iso gak? Bisa, jais itu. Bumi bentuknya segitiga, jais. Kenapa kok dibuat bulat? Atau kenapa berdatar lah, menurut teori bumi datar, terserah lah, datar bulat. Kenapa kok bulat? Kenapa nggak datar? Mesti ada yang menentukan. Ini adanya alam semesta dengan bentuknya yang tertentu ini menunjukkan ada yang menentukan. Itulah namanya Tuhan. Maka Tuhan harus ada. Kalau tidak ada, akal tidak menerima. Atsani al-huduts li kulli jirmin sifatihi lima thabata min tariq al-jawaz min wujud iftiqari lil fa'il. Anna al-qadim la yakun illa wajiban ghaniyan 'anil fa'il. Menunjukkan bahwa alam semesta ini hadis. Maksudnya hadis kuwi eneng awale. Dulunya tidak ada, kemudian ada. Karena sudah kita simpulkan tadi bahwa alam semesta ini butuh yang menciptakan. Berarti alam semesta itu baru. Ada yang menciptakan, ada yang menentukan, ada mukhasisnya, maka alam semesta berarti hadis. Karena alam semesta di qadim mestine tidak perlu mukhasis. Perkara tidak ada awalnya, tidak perlu ada yang menentukan. Ini Tuhan itu enggak ada yang menciptakan. Karena Tuhan itu qadim. Maka alam semesta karena tadi butuh mukhasis, butuh menciptakan, beli alam semesta mesti baru. Nah, ini menolak pendapatnya sebagian falasifah yang mengatakan bahwa alam semesta itu qadim. Sebagian para filosof itu mengatakan alam semesta itu qadim, enggak ada awalnya. Dia termasuk filosof yang terkenal yang menciptakan sosialisme yang kemudian jadi komunisme, apa? Karl Marx itu. Dia ngono dia nganggap nek alam semesta kuwi kekal. Menungso materi di dunia itu tidak berhenti, tidak habis. Jadi dhek kowe kan asline teko mani teko tumbuh-tumbuhan, teko tanah bangsane kuwi. Terus kowe mati.
mati dari tulang dari tanah meneh. Mau tanah tumbuh meneh, mbok dadi wit-witan dadi menungsa meneh. Ngono berulang-ulang, tidak ada habisnya dan tidak ada awalnya. Bicara ini sebagian filosof kita tolak, tidak bisa. Alam semesta itu ada bentuknya, berarti ada yang bentuk. Nek ono sing bentuk, berarti sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Berarti hadis bukan qadim. Paham ya? Nih, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Nggih, saya ulangi lagi ya. Jadi mengapa alam semesta ini kok tidak bisa qadim? Mengapa harus hadis? Selain Allah itu mengapa harus hadir? Pernah tidak ada, kemudian ada. Kemarin sudah dibahas sebetulnya, terus kita ulangi lagi bahwa andai kata alam semesta itu ada sejak azal, sebab illah dengan teori illah. Artinya ketika ilah ada, maklul ada. Sebagaimana contoh ahli bid'ah ketika tasbih digital ini atau cincin ini bergerak adalah sebab jari yang bergerak. Ketika jari bergerak, otomatis tasbih bergerak. Artinya kalau memang terciptanya alam semesta itu sebab ilah, dengan konsep ilah, ketika Tuhan ada, kata mereka, otomatis alam semesta ada. Kata mereka kan begitu, karena ilah dan maklul, sebab dan sabab ini tidak bisa terpisah, tidak ada jarak waktu. Jari bergerak beberapa detik kemudian baru tasbih bergerak, tidak bisa langsung dan tidak bisa terpisah. Kata mereka alam qadim karena tadi Tuhan ada, alam semesta kemudian langsung ada. Lah, semacam ini tidak bisa diterima. Sebab apa? Nyatanya kita sendiri saja, umpama daus ini yang merupakan bagian dari alam semesta baru muncul kemarin. Jadi sebagian alam semesta itu yang tampak sekali di depan kita baru muncul. Berarti hadis. Berarti kan lebih akhir dari azal. Bagaimana mungkin katanya alam semesta itu azal, wujud ketika wujudnya ilah, ternyata ada yang baru muncul. Kok telat? Kemudian andaikan pakai konsep tobi'ah. Tobi'ah itu naluri, artinya sebagaimana api membakar. Menurut ahli bid'ah, itu kan karena api itu sendiri. Api dengan sendirinya, dengan tobi'ahnya bisa membakar. Kalau pakai konsep itu bagaimana? Ini juga tidak bisa. Kenapa? Nek umpama alam semesta tercipta dengan sendirinya, manusia bisa melahirkan dengan sendirinya. Tentu saja ukuran-ukuran, model-model, bentuk-bentuk itu sama. Loh kok bisa dari perut yang sama, orang yang sama, keluar orang yang berbeda-beda. Sak weteng anaknya beda-beda. Ana sing ireng, ana sing putih, dhuwur, pendek, padahal satu perut. Loh kok bisa? Ini mustahil berarti. Berarti menunjukkan bahwa mau ndak mau alam semesta itu hadis. Ada yang menciptakan, sebelumnya tidak ada. Paling penak ya semua yang kita lihat dengan berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir labudda min mughayyir. Perkara kok berubah-ubah berarti ada yang merubah. Perkara kok berbeda-beda, mesti ada yang menentukan. Mesti ada yang membeda-bedakan. Jadi jenenge fa'il. Itu Allah, dan fa'il mesti mukhtar. Bebas, makanya beda-beda. Terus enek sing protes meneh. Ya memang kalau pakai konsep ilah dan maklul tadi kayak nggak bisa pisah. Oke lah, kita nyerah. Bagaimana kalau pakai konsep tobi'ah? Tobi'ah kan nggak mesti langsung, umpama api.
bisa membakar kertas itu kan nggak langsung, perlu adanya syarat. Perlu adanya syarat, yaitu ketika api menyentuh benda, menyentuh objek. Kalau nggak menyentuh kan nggak membakar. Dan juga ada satu lagi, yaitu tidak ada mani, tidak ada penghalang. Artinya kertasnya atau kainnya kering. Kalau basah berarti tidak bisa. Loh, barangkali alam semesta itu kenapa kok sebagian ada yang lebih akhir? Mungkin tidak memenuhi syarat. Atau ada mani di situ. Nah, di sini dijawab juga oleh para ulama, oh tidak bisa. Andaikan ada mani yang menghalangi sesuatu dalam semesta itu wujud, paham nggak ini? Lamang tafa abada. Tentu alam semesta malah nggak wujud. Jadi kalau ada mani di azal, artinya maniknya qadim. Ada sesuatu yang mencegah kita muncul ketika azal, paham nggak ini? Berarti ada manik yang qadim. Kalau manik qadim, berarti akan selalu manik terus. Perkara itu nek wis qadim, perkara itu kalau sudah qadim, dia tidak bisa berubah-ubah. Nek berubah-ubah berarti tidak qadim. Paham enggak ini? Kalau di azal ada manik, berarti ada manik terus, malah enggak bisa wujud di alam semesta. Paham enggak ya? Lianna ma thabata kidamu istahala damuhu. Perkara nek wis kidam enggak mungkin tidak ada. Ada terus, berarti manike enek terus. Paham ya? Lah umpama syaratnya belum terpenuhi di azal. Ini juga sama saja. Lama wujud dzalika syar'an abada. Berarti syaratnya gak bakal enak terus. Kalau syarat tidak terpenuhi di azal, maka senantiasa enggak terpenuhi terus. Lah wong qadim. Perkara qadim itu ora berubah. Fala yujadu aidan syai'un min al-alam abada, li'anna wujud dzalika syart fi ma la yazal mutawaqqif 'ala intifa'i mani azali. Karena wujud syaratku mau yang selalu tadi, umpama azal kan, wujud syarat, maka senantiasa wujud syarat itu juga tergantung atau tidak adanya mani yang azali. Ketiadaan mani yang azali. Kalau ada syaratnya, tapi maninya kita bayangkan tadi qadim azali, sama saja nggak bisa. Maka tidak ada pilihan, alam semesta ini tercipta. Artinya sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, dan yang mengadakan tidak bisa dengan ilah atau dengan tabiat, tapi dengan ikhtiyar, dengan kehendak, dengan kebebasan sang pencipta. Itulah yang masuk akal. Paham ya? Alam semesta ringkese kuwi mesti hadis, mesti perkara sing anyar yang dulunya tidak ada kemudian ada. Akal tidak menerima alam semesta itu qadim, baik secara konsep ilah utawa konsep tabiat. Mafhum? Ijane gampang direnungi, yes, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluna fi aslil aqidah litawaqqufi wujudil hawadits ala wujudihi ta'ala. Ya ta'ala kul majrur bil lam wa huwa litawaqquf bi alam la bi qaulina yajib li maulana wa jalla wa azza al wujud. Kata-kata kami di matan litawaqqufi wujudil hawadits itu ta'alluqnya, kaitannya dengan alam, bukan dengan yajibu li maulana jalla wa azza. Jadi balik ke halaman sebelumnya. Fa arafta, kata-kata jika kalian atau kamu mengetahui ini, maka yakinilah bahwa ya wajib bagi Allah Ta'ala sifat wujud. Mengapa? Nah, mengapanya itu keterangannya ke fa'lam tadi. Kita harus meyakini bahwa Allah punya sifat wujud itu mengapa? Karena bergantungnya wujudnya hawadits atas wujudnya Allah. Artinya hawadits itu tidak akan wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Tanpa Allah, alam semesta ini tidak akan wujud. Bukan bertakluk dengan yajibul maulana. Karena apa? Lima yalzamu alaihi ayyakuna wujubul wujud lahu tabaraka ta'ala innama thabata lahu ba'da wujud hawadits.
Kalau ta'alluqnya ke ya Jibril Maulana Jalla wa Azza, akhirnya kepahamannya jadi begini. Wajibnya sifat wujud bagi Allah itu setelah wujudnya hawadits. Jadi setelah wujudnya alam semesta ini baru sifat wujud wajib bagi Allah. Artinya kalau hawadits tidak wujud, alam semesta tidak wujud, berarti Allah tidak punya sifat wajib wujud. Nah, tentu saja ini keliru. Allah itu sudah wajib wujudnya baik ketika alam semesta sudah wujud maupun belum wujud. Kaifa wujubul wujud lillahi ta'ala wa qadim. Karena wujube atau wajibnya sifat wujud bagi Allah ini qadim. Jauh sebelum alam semesta lahir. Kila wujudul hawadits ghairu mu'allal bi wujudiha, na'am wujudul hawadits sababun 'ada fi ilmina biwujubi wujudihi ta'ala. Ya memang, tetapi wujudul hawadits, adanya alam semesta ini merupakan sebab secara adat, dalam kutip secara adat, kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Artinya secara adat alam semesta ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tangga atau sebagai sebab kita untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu harus wujud. Mengapa dikatakan ada? Karena bisa saja Allah taala menjadikan makhluk ini termasuk kita meyakini Allah taala punya sifat wajibul wujud tanpa alam semesta. Allah kuasa enggak? Tanpa kita nadar, tanpa kita melihat alam semesta, langsung meyakini Allah itu harus ada, Allah satu, Allah kuasa, Allah itu esa dan sebagainya. Tentu saja Allah sangat-sangat kuasa. Tapi secara adat memang Allah jadikan manusia itu harus proses. Yaitu berpikirlah di antara tangga untuk menuju kenal kepada Allah, meyakini Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu kuasa, yaitu dengan wujudul hawadits. Paham ya? Falidzalika wajaba ta'liqu hadzal majrur bil lam bi qouli i'lam la bil mudhari fi qaulina yajibu, jelas ini. Maksudnya ya'lam wujubul wujud li maulana tabaraka wa ta'ala min ajli ma'rifatik bi tawaqqufil hawadits wujud ta'ala istihalat tarjih wujudiha al-jaiz ala adamil musawi lahu fil qabul al-jawaz bil murajjih. Ini sudah dibahas kemarin, diulangi lagi. Wis sering kesih wujudul hawadits iki sing dadekno awak dhewe meyakini wujude Gusti Allah. Secara adat itu begitu itu. Sebab apa? Akal ini tidak akan menerima bahwa ada perkara yang potensi wujud dan potensi tidak wujud, kemudian akhirnya wujud tanpa ada yang mewujudkan. Perkara kok podo 50-50, tahu-tahu berat sebelah, mesti ada yang memberatkan. Maka dzalika sahilu tarjih wujudi zamanil makhsus wa makanil makhsus wa jihatil makhsusa ala ma yuqabil bil murajjih. Juga mustahil di alam semesta kan ada waktu yang tertentu, ada Selasa, Rabu, Kamis, ada pagi, siang, sore, ada hitam putih, kemudian ada kanan, ada kiri, ada Kalimantan, ada Jawa, ada atas, ada bawah. Siapa kok iso? Mama langit di atas, batu di bawah, mama begitu. Burung di atas, siapa yang menentukan ini? Mesti ada yang menentukan. Kok ada yang tertentu, mesti ada yang menentukan. Kok ada perubahan-perubahan, mesti ada yang merubah. Ini sudah menjadi hukum akal. Wa kadzalika yastahilu tarjihu maqadiril makhsusah wa sifatil makhsusah in kanat ajraman ala ma yuqabiluha min ghairi murajjih mawjud. Wa inna ma tawaqqaf wujud hawadits. Cukup ya. Nanti lanjut.